Jadi di mana nanti di situ ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca melahirkan akan mendapatkan yaitu pelayanan yang komprehensif untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi. Assalamualaikum Sobat Sehat Adiatma. Selamat datang di program Bincang Bareng Bidan ya, di RSUD Dr. Adiatma. Ruang diskusi santai tapi penuh ilmu seputar kesehatan ibu dan bayi. Saya Nova selaku host. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bedah tuntas kriteria pasien emergensi untuk PONEK. Kenapa ini penting? Karena penanganan cepat dan tepat pada kondisi kegawat daruratan obstetri dan neonatal bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Sudah bersama saya pada pagi hari ini Ibu Wahyuni STRK selaku narasumber, seorang bidan tenaga kesehatan berpengalaman ya di RSUD Dr. Adiatma. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, seberapa tahukah ya apa sih yang dimaksud dengan PONEK itu Ibu? Iya, oke Sobat Adiatma, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan hati yang selalu gembira di setiap hari, jadi kita bisa menjalani setiap hari dengan hati yang penuh semangat. Baiklah Sobat Adiatma, kami ini sebagai bidan di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH, kami ingin bincang-bincang sehat seputar kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan juga ibu pasca melahirkan. Baik Mbak Nova, tadi sebagai pertanyaan ya untuk hari ini adalah tentang kriteria emergensi pada PONEK yang kita di mana rumah sakit kita sebagai rumah sakit PONEK gitu nggih. Yeah. Sebagai pendahuluan mungkin dari Sobat Adiatma kita sudah banyak melihat ya di pelayanan puskesmas maupun di layanan rumah sakit, di situ ada tertulis sebagai layanan rumah sakit PONEK. Kalau puskesmas itu puskesmas pelayanan PONEK. Di situ ada Mbak Nova, ada perbedaannya. Kalau di puskesmas PONEK itu sebagai pelayanan dasar, kalau di rumah sakit seperti kita di sini itu sebagai pelayanan komprehensif. Jadi di sini PONEK itu adalah pelayanan obstetri maternal neonatal emergency yang komprehensif. Jadi di mana nanti di situ ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca melahirkan akan mendapatkan yaitu pelayanan yang komprehensif untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi. Itu Mbak Nova seputar pengertiannya dari rumah sakit PONEK dan pelayanan yang diberikan. Iya, berarti PONEK ini benar-benar sangat pelayanan yang sangat fokus dan kondisi darurat ya Bu ya? Iya, betul sekali. Karena di situ kita di rumah sakit ini sudah menjadi acuan dasar, harus ada tim PONEK di dalamnya, seperti itu. Oh iya, nah sekarang kita masuk ke inti saja ya Bu ya, Iya, pembahasan apa saja kriteria pasien yang termasuk emergensi dan harus segera ditangani di PONEK. Oh iya, di sini Sobat Adiatma yang perlu saat ini banyak ya ibu hamil, tidak hanya kalau dulu kan usia kehamilan itu sudah memasuki di mana usia lebih dari 25 tahun ya, tapi saat ini banyak sekali anak-anak muda yang di mana usianya masih muda sekali ya, masih ada yang 18 tahun, 17 tahun itu sudah hamil. Jadi di mana kita mau memberikan ini pendidikan kesehatan supaya ibu-ibu muda yang mau melahirkan itu mempersiapkan diri bagaimana supaya bisa hamil secara sehat, bisa melahirkan dengan selamat, dan bisa menjalani pasca melahirkan dengan penuh bahagia. Nah, ini kriteria yang bisa dinamakan ini emergensi, ini gawat. Apakah semua yang masuk ke UGD ibu mau melahirkan itu gawat? Tentu saja tidak, ya. Di situ nanti ada kriteria di mana ibu hamil akan ditentukan oleh petugas dari tim IGD dinyatakan itu gawat, yaitu yang pertama ibu hamil yang
masih umur kehamilan sudah memasuki umur 7 bulan, di situ sudah ada perdarahan yang banyak. Jadi mengeluarkan darah banyak, dari rumah mungkin dibawa ke rumah sakit, di situ akan mendapatkan penanganan secara cepat. Yang kedua yaitu ibu hamil dengan tensi yang tinggi Mbak Nova, di mana tensinya mungkin dari di saat diperiksa di rumah atau di puskesmas itu menunjukkan tensinya di atasnya itu sistol namanya, yaitu di atas 140 dan diastolnya di atas 90. Bukan hanya tensi, mungkin dia mengeluh pusing, mengeluh bengkak, itu sudah dinamakan keracunan kehamilan atau PEB kalau kita ya, preeklamsi. Lalu selanjutnya kriteria yang gawat itu dengan ibu setelah melahirkan, itu juga mungkin dari bidan melahirkan dia perdarahan. Nah itu juga kriteria untuk masuk di keadaan di emergensi kita. Itu kriteria-kriterianya, dan juga dengan kelainan pada ibu yang posisi bayinya, presentasinya kakinya sudah keluar ya. Kadang-kadang ada seperti itu, kaki bayinya sudah keluar tapi dia langsung dari rumah bisa langsung ke sini atau dari puskesmas dirujuk. Seperti itu Mbak Nova. Oh iya, dari beberapa kondisi itu mungkin Sobat Adiatma pengen tahu ya Bu ya, mana yang paling sering ditemukan di rumah sakit? Oh, kalau yang sering ditemukan di sini tergantung dari angka kejadiannya nggih. Kalau akhir-akhir ini kejadiannya ya dengan preeklamsi itu. Makanya di sini dengan adanya buku kesehatan ibu dan anak, di sini Sobat Adiatma yang berencana hamil itu harus menyiapkan kondisi mentalnya dulu sama pendidikannya dulu gitu nggih. Dan kalau sudah didapati hamil, paling tidak harus datang ke puskesmas terdekat atau bidan terdekat di mana akan mendapatkan buku seperti ini, yaitu buku pink ya. Di sini nanti jangan malas untuk membaca, kadang ya kita itu sangat minim literasi ya. Bukunya yang penting dapat buku, nanti ke puskesmas buat periksa aja, buat periksa di rumah, buat tidur seperti itu. Ya periksa dibawa aja, nggak dibaca-baca di rumah. Pada di sini banyak sekali ibu-ibu Sobat Adiatma, ibu muda ya terutama, ada tanda bahaya yang harus dikenali. Nah di sini bisa dibaca seperti apa kondisinya, ada pusing, ada bengkak, ada perdarahan. Nah di situ nanti di puskesmas pasti sudah diperiksa. Setelah diberikan buku ini akan dicatat di situ, paling tidak minimal itu saat hamil muda itu 1 kali ke puskesmas, 1 kali dilakukan USG. Nah nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, ada pemeriksaan darah di mana akan dicek darah rutinnya, akan dicek HIV-nya, dicek sifilisnya, dan paling enggak pada saat hamil yang sudah masuki 9 bulan itu pun juga harus USG 1 kali minimal, karena di puskesmas sekarang juga ada. Nah di situ nanti akan ada sistem rujukan, kalau ada tanda bahaya di USG 1 kali terdapat misalnya posisinya kok lintang, posisinya sungsang, itu bisa segera dirujuk tanpa terburu-buru, bisa terencana rujukannya ke rumah sakit gitu Mbak Nova. Dan kadang kalau tidak membaca itu, kemarin ada Mbak Nova, ibu-ibu sudah usianya 35 tahun, sudah merasa hamil ketiga ya, mungkin merasa aku sudah berpengalaman. Iya benar ya, sudah itu pernah merasakan, sudah merasakan wah ini biasa, ini normal gitu. Mungkin di hamil usia muda tidak terdapat kelainan bayinya, tapi saat sudah memasuki 9 bulan dia nggak periksa lagi, tidak USG lagi, terus tiba-tiba di rumah dia ketubannya pecah, kakinya bayi keluar 1 Mbak Nova. Nah di situ dia dibawa ke rumah sakit sama keluarganya, saat diperiksa ternyata letaknya kaki. Nah disitulah langsung dilakukan tindakan, ya berarti ini masuk dalam kriteria tadi emergensi maternal, di mana kalau presentasi kaki, pembukaannya belum lengkap kan berarti harus segera dioperasi. Jadi nanti setelah di rumah sakit akan dilakukan pemilahan, mana yang harus segera operasi, mana yang bisa dirawat inap dulu, mana yang diobservasi dulu. Seperti itu Mbak Nova.
Begitu ya. Jadi dari kegawatan tadi tuh misal yang langsung masuk kriteria yang masuk ke ruang operasi itu yang seperti apa? Yang langsung bisa masuk ke ruang bersalin tuh seperti apa? Soalnya kan kebanyakan dari Sobat Adiatma itu taunya kita masuk IGD langsung ke ruang bersalin mungkin ya karena tujuannya dia ingin melahirkan ya. Gitu. Padahal ada kriteria yang harus segera dilahirkan dan ada yang bisa butuh pengawasan dulu ya Bu ya. Iya betul Mbak Nova. Kadang-kadang itu pasien masuk pengennya segera diutamakan ya. Iya benar-benar disegerakan. Kok saya lama banget di sini nggak diapa-apain. Iya. Nah, banyak juga yang tanya seperti itu ya Bu. Di mana kondisi itu misalnya ibu hamil dengan hamil muda nih contoh ya yang saya mual muntah. Nah mual muntahnya berlebihan lebih dari 10 kali. Nah di situ kan tidak harus segera untuk langsung dirawat inapkan, bisa diobservasi dulu di UGD ya, diberikan terapi cairan. Kalau masih tetap kelihatan lemes, kondisinya, tensinya, nadinya di mana itu tidak bagus, mungkin tensinya tambah naik atau tensinya turun karena terjadi tadi ya banyak cairan yang keluar, nadinya semakin meningkat. Nah itu berarti harus dirawat inapkan. Tetapi kalau dengan cairan observasi di IGD bisa normal, berarti bisa dipulangkan dalam kurang 24 jam. Dan kondisi yang tadi yang masuk kamar operasi itu contohnya adalah ibu dengan yang hamil sudah 8 bulan, 9 bulan tapi dengan perdarahan yang hebat. Berarti kan di situ ada letak plasenta yang di bawah. Nah, jadi itu harus segera setelah ditangani di IGD, distabilkan, konsul dengan dokter, berarti itu harus segera dilakukan untuk operasi segera. Seperti itu. Terus untuk kondisi yang di mana ibu membutuhkan pelayanan ICU itu dengan ibu yang kondisinya kejang dan koma. Ibu hamil dengan kondisi kejang dan ibunya tidak sadar, berarti harus distabilisasi dulu di ICU. Kalau sudah mungkin kurang 24 jam sudah diberikan obat-obatan, distabilkan ibunya normal, bisa langsung dilakukan untuk pengakhiran kehamilan, dioperasi seperti itu. Karena nggak boleh lama-lama, ibu dengan kondisi preeklamsi harus segera untuk diakhiri kehamilannya. Hampir sama dengan yang tadi ya Bu ya, misal yang kasus tadi keluar kakeknya itu berarti harus segera dilahirkan dan dioperasi ya. Otomatis dari IGD langsung lari ke ruang operasi. Lari kamar operasi karena di situ kan kalau mau dilahirkan karena pembukaannya belum lengkap, kasihan denyut jantung bayinya juga semakin meningkat. Karena udah yang itu juga ya. Tadi ditambahi fetal distress. Nah, itu bayinya denyut jantungnya sangat cepat sehingga harus segera dilahirkan. Takutnya bayinya bisa meninggal di dalam kandungan. Berarti benar-benar harus segera dilahirkan ya Bu ya. Gini kan itu untuk mungkin Sobat Adiatma kan belum pada tahu ya Bu ya, pasien masuk, terus di situ tuh harus kemana arahnya kayak gitu ya, sedangkan dia kan harus segera ditangani gitu ya. Apakah ada ini ya tim khusus buat emergency itu? Sekali Mbak Nova, di rumah sakit Ponet Puskesmas itu juga ada timnya emergency. Terus di rumah sakit sebagai tim Ponek itu juga ada tim emergency. Dimana di rumah sakit Adiatma ini sudah ada sobat yaitu tim emergency Poneknya. Dimana di dalamnya tuh nggak usah bingung kalau masuk pasti sudah ada satpam yang menyambut membawa berangkat. Nah itu satpam nanti, petugas nanti yang akan menyambut Sobat Adiatma dengan kelainan pada kehamilan maupun mau melahirkan normal maupun emergensi, itu mereka sudah tahu harus dibawa kemana. Nah di mana di setiap ibu hamil akan dibawa ke ruang Ponek. Di situ ada timnya, ada tim merah, kuning, hijau. Merah itu adalah sebagai leadernya nanti Mbak Nova, bisa dokter umum kalau di IGD. Ya, nanti yang tim kuningnya itu sebagai petugas kuning itu bidan senior yang ya kalau di sini kan ada tim itu ya PK 3 gitu pokoknya yang sudah masa kerjanya 10 tahun lebih senior gitu ya. Senior nih. Sama yang hijau itu petugas yang ya mungkin bidan yang masih unyu-unyu. Mungkin baru 5 tahun tapi kan juga tetap sudah berpengalaman udah pengalaman, sudah punya STR, sudah punya memegang surat kompetensi, tapi ya itu tadi pengalamannya aja, tapi dia juga harus berkompetensi juga. Nah, di mana tim merah itu nanti yang akan mengambil keputusan, melakukan tindakan, ini harus dilakukan
SC dari IGD, oh ini harus dirawat inap, oh ini harus diberikan pengobatan, itu nanti wilayahnya dokter, akan dikonsulkan ke dokter konsulan. Merah akan membantu memberikan advis ke yang hijau tadi. Yang hijau tadi akan mengambil alat-alat seperti obat-obatan, alat-alat untuk rekam jantung bayinya gitu. Yang kuning yang melakukan pemeriksaan, yang ibu mendampingi ibunya si pasien ini yang akan mendampingi, di mana dia yang akan mengambil darah, akan memeriksa denyut jantungnya. Jadi kan sudah ada tim jadi nggak lari ke sana, lari ke sini, itu akan semakin lama penanganan kita. Tapi kalau sudah satu punya tugas, Mbak lakukan pemeriksaan jantung, sudah ada yang di situ, nanti sudah ada yang ngambil alat, bawa alatnya gitu datang. Mbak masukkan obat, misalnya pada eklamsi, berikan MGOS 4, nggak lari-lari lagi pasiennya ditinggal, enggak, ya sudah. Tadi yang hijau bawa obat untuk ke itu bidannya yang kuning memberikan obat-obatan. Pastinya itu timnya udah terlatih ya Bu ya. Kita sudah latihan tuh merah, kuning, hijau, siapa jadi merah, siapa jadi itu sudah di luar kepala harusnya. Di ruangan juga seperti itu Mbak Nova. Ada tim. Jadi sobat saya jangan khawatir ya ketika sudah dalam kondisi yang sangat emergensi, jangan takut langsung ke IGD, di situ bisa segera ditangani dengan tim-tim khusus yang sudah terlatih. Saya tambahkan juga Mbak Nova, kalau di ruangan juga sama ya, kalau sudah kembali ke ruangan, misalnya tadi ibunya mau melahirkan normal, itu juga nggak perlu khawatir ya ibu-ibu ya. Kalau di normal kita juga selalu ada jadwal dokternya ya, jadi bidan 24 jam menjaga ibu yang mau melahirkan, dan ada dokter konsulan 24 jam. Kita ada jadwal dokter onset 24 jam, itu sudah terjadwal. Jadi kapanpun kita telepon dokternya standby ya, dokternya 24 jam dokter, ya. Pasiennya ini mengalami misalnya partes macet, kan juga emergensi kalau di ruangan bersalin itu. Jadi dokternya akan segera melakukan tindakan. Oh iya Mbak, siapkan operasi. Nah di situ kita nanti telepon dokter anestesi, juga ada jadwalnya sobat. Dokter anestesi 24 jam. Kita telepon dokter anak yang akan menangani bayinya setelah lahir di kamar operasi, itu juga 24 jam. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau di rumah sakit, adanya cuma bu bidan, adanya cuma perawat. Oh enggak, ya di sini kita nggak tahu ya di dalamnya ternyata kita di dalam ruangan, di bersalin, di kamar di ruang nifas ya, semuanya, di ruang ICU, semuanya sudah ada dokter 24 jam yang sudah ada jadwalnya masing-masing ya, datang untuk penanganan emergensi. Jadi sobat sehat tidak perlu khawatir ya, karena walaupun di weekend juga tetap ya, hari Sabtu kemarin Lebaran juga banyak pasiennya. Di hari libur dan malam pun dokternya selalu on, se-effort itu bisa ditelepon kapan saja ya. Terus bagaimana penanganan pada pasien yang emergensi itu Bu? Oh iya, untuk penanganan tadi Mbak Nova seperti yang masih nyambung dari depan tadi ya, ada kriteria-kriteria di mana emergensi ini butuh distabilkan dulu, apa langsung dioperasi, apa langsung masuk ke ruang rawat inap. Jadi kalau pasien pada yang tadi kasus perdarahan di IGD itu penanganannya harus disiapkan transfusi darah dulu, persiapan darah. Karena saat operasi itu kan darahnya banyak yang sudah keluar, pasti di situ saat dicek darah HB-nya pasti akan turun, di mana ibu bisa mengalami shock, apalagi nanti dioperasi ada perdarahan lagi ya. Tentu harus ada keluarga yang mendampingi, harus memang saat hamil itu memang tadi seperti di buku periksa harus ada pendampingan suami, keluarga terdekat, keluarga kandung, di mana harus siap melakukan tanda tangan, misalnya oh ini harus transfusi, persiapan darah, harus dimasukkan darah dulu, itu sudah siap. Kalau di sini ada PMI ya, bank darah, itu siap 24 jam. Kalau PMI ada darah siap ya langsung diambilkan. Tetapi kalau kadang-kadang kalau kemarin itu waktu puasa, stok darah itu menipis. Iya, karena pada puasa ya nggak ada yang donor. Donor. Karena puasa mungkin lemes, tensinya turun ya, nggak ada yang donor. Itu harus ada keluarga yang mendampingi dengan golongan darah yang sama. Itu nanti akan bersedia diambil gitu ya. Diambilkan. Itu setelah ada darah baru disiapkan untuk operasi. Untuk penanganan yang misalnya tadi ibu dengan preeklamsi ya, tensi yang tinggi, ibunya bengkak, mengarah ke kejang, itu akan dilakukan dengan pemberian anti kejang dulu Mbak Nova di IGD. Jadi nggak langsung digeret ke kamar operasi, itu enggak. Jadi harus ditanganin dulu ya, stabilisasi dulu ya.
bisa juga dalam kondisi Ya, seperti itu langsung pasiennya, dioperasi gitu ya. Ini istri saya kejang. Iya, langsung, biasanya kan cepet keluarga dikeluarkan. panik gitu ya. Cepet tolong bayinya, harus segera dikeluarkan. Istri saya begini, ini. Nanti bayi saya ikut kenapa-kenapa kadang Iya, begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, di situ akan ada stabilisasi dulu untuk menstabilkan dengan pemberian MGSO4 antidotum anti kejangnya, dan juga harus ada antidotumnya, dan diberikan untuk obat turun tensinya dulu. Dimana kalau sudah diberikan MGSO4 4 gram awal, lalu dengan maintenance 1 gram per jam. Dimana kalau kondisi sudah diberikan obat turun tensi sudah mulai menurun, itu akan dilakukan operasi. Seperti itu Mbak Nova. Kalau ada kondisi di mana terjadi misalnya dari bidan ya, datang dengan partes macet, sudah di bidan, ternyata tidak berhasil ya, ternyata tidak lahir, masuk IGD. Nah di situ bidannya tim tadi, tim emergensinya akan telepon dengan dokter. Misalnya itu bisa dilakukan vakum di IGD, dokternya akan datang, akan melakukan tindakan untuk vakum kalau itu memenuhi syaratnya. Tapi kalau dari pemeriksaan, oh kok tidak bisa ya untuk dilahirkan dengan vakum, berarti harus operasi, ya berarti langsung kirim ke kamar operasi. Dokternya akan melakukan operasi. Seperti itu Mbak Nova. Standby ya dokternya. Iya, standby. Gitu Mbak Nova. Nih. Jadi monggo. Mungkin ada pertanyaan sangat dulu, bermanfaat sekali ya ini. Untuk ini ada pertanyaan ini Bu Yuni dari Sobat Sehat Adiatma, izin bertanya, kalau pasien datang terlambat ke layanan Ponek, risiko terburuk yang bisa terjadi itu apa saja? Oh iya, resiko terburuk itu tentunya terjadi pada ibu maupun bayi ya. Kalau ada keterlambatan, terutama kalau pada ibu, nah di situ kalau tadi keterlambatan untuk kadang tadi yang presentasi kaki tadi, untung rumahnya deket ya, di daerah sini Tambak Aji. Itu kalau dia datang pasti ya kondisi terburuknya ibunya akan terjadi mungkin itu kelelahan di mana nanti sudah kondisinya semakin drop. Ibunya kalau, apalagi ketubannya sudah pecah, bisa terjadi infeksi. Habis ya, jadi habis ya. Apalagi kaki bayi udah keluar kaki bayi udah keluar, ibunya bisa terjadi infeksi karena ketubannya sudah pecah pada presentasi kaki tadi. Terus pada bayinya, kondisi terburuknya bayinya bisa meninggal di dalam. Ya, jadi denyut jantung bayinya lama-lama sudah melambat, lama-lama hilang. Tapi kalau segera datang ke rumah sakit Ponek, itu akan segera dilakukan tadi terminasi kehamilan. Nah, makanya tadi ada sistem rujukan yang berjenjang di puskesmas tadi, dikenali tanda bahayanya. Kalau memang itu harus dirujuk, ya nggak usah terlambat. Kakinya belum keluar, bisa langsung diprogramkan operasi. Ya. Di puskesmas kan sudah ada USG-nya tadi kan. Sekarang sudah terlihat kan. Oh ini harus operasi, oh ini harus normal, seperti itu kan sudah terkenali di situ. Begitu. Adakah pertanyaan lagi dari Sobat Sehat? Apakah kondisi bayi juga bisa jadi penentu emergensi? Misalnya gerakan janin berkurang. Oh gitu ya. Ini ada kondisi bayinya ya. Untuk kondisi bayi itu seorang ibu kan bisa merasakan ya gerak bayi di dalam itu seperti apa. Kalau sudah mulai memasuki bulan ke-7 bulan itu paling enggak itu sudah merasakan 10 gerakan minimal itu dalam sehari ya, 10 gerakan. Bayi kan kadang aktif, sudah pernah kan? Sudah pernah. Cowok itu semakin aktif ya. Nendang lah sana sini. Kalau cewek lebih halus gerakannya. Bisa dirangsang dipegang gitu, nanti langsung nendang itu gitu. Sudah ikatan, itu sudah mulai ada ikatan bonding antara ibu dan bayi di dalam perut pun ibu sudah merasakan bayiku kok kayak lemes ya. Sehari nggak gerak, apa karena kurang makan ibunya mungkin lapar. Kan kita khawatir ya, seharian kenapa nggak gerak kayak gitu. Kemarin tuh rasanya gerak terus kok sekarang enggak lah. Coba makan dulu, minum dulu. Setelah sudah kayak fit, sudah makan, sudah minum, kok gerakannya masih tetap lambat. Oh berarti ada apa-apa ini. Harus periksa ke yang terdekat dulu. Nggak usah ke rumah sakit buru-buru. Kalau di puskesmas nanti akan dilakukan denyut jantung. Nah denyut jantung bayi kalau masih
di range 120 sampai 160 kali per menit denyut jantungnya itu masih normal Mbak Nova. Oh iya, masih Ya, normal. nanti kalau sudah di atas 160, oh berarti bayinya stres ini. Tapi kalau di atas Udah 110, warning gitu ya, kita warning. harus segera Kalau di atas ini. 110 berarti bayinya sudah mengalami deselerasi, sudah mulai ada hipoksia di dalam rahimnya. Itu petugasnya yang akan segera merujuk ke rumah sakit Ponek. Seperti itu Mbak Nova. Jadi ya dari ibunya tadi ya harus feelingnya harus mulai di apa ya, instingnya dipertajam, iya, merasakan bener ya. gerakan Lebih janin. peduli gitu ya. Lebih peduli, pasti ada apa-apa kalau kondisi yang seperti itu harus segera Iya, dicek denyut jantung adakah bayinya. Sobat Adiatma yang mau bertanya lagi? Monggo, tadi ada di Oh, bawahnya masih tadi. ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau kontraksi belum terlalu sering tapi sudah terasa sakit, itu sudah harus ke IGD atau masih bisa ditahan di rumah? Kan biasanya kan kayak gitu ya. Yang Masih hamil pertama biasanya ini. Iya kan, kalau hamil pertama udah parno duluan, udah Iya. kenceng. Padahal ini baru Normal awal-awal itu, ya. normal. Nggak apa-apa, itu normal untuk ibu-ibu muda pertama kali hamil kan belum punya pengalaman ya. Iya, Nggak usah keburu-buru ke rumah sakit, itu bisa diperiksakan dulu ke puskesmas bidan terdekat karena tanda-tanda tadi kontraksi ya. Iya, Ada kontraksi atau tidaknya gitu ya. Iya. Kalau terjadi tidak ada kontraksi tapi punggungnya sakit, ya diperiksa dulu nanti di bidan atau di puskesmas di VT. VT itu pembukaan. Oh Nah, iya. karena kalau ada kontraksi berarti di situ sudah mulai ada pembukaan apa tidak. Kalau belum ada pembukaan, masih kuncup, masih satu, berarti belum ada tanda-tanda persalinan. Ya sudah aman, berarti kita singkirkan dulu, berarti belum ada tanda-tanda persalinan. Oh, berarti pinggangnya aja yang capek. Capek Itu ya, bisa karena dikompres. ini kan air membawa hangat. beban yang Ya, begitu banyak, bebannya 2. berat ya. Itu bisa dikompres, bisa berenang. Ini harus berenang juga, ditemani suami boleh berenang, berendam di kolam renang. Kalau ada di sini Gonoharjo itu air hangat, bisa berendam di air hangat, atau di rumah disediakan ember yang besar itu bisa berendam air hangat untuk mengurangi sakit-sakit, nyeri-nyeri di pinggang. Tetapi kalau ada sudah pembukaan 2, 3 ya jangan berendam lagi, nanti lahirlah di kolam renang. Segera ini ya datang ke mana? Bidan Ya, ya. boleh bidan kalau normal. Kalau normal di ya. di puskesmas kalau normal. Kalau sudah ada kelainan yang lain, ada pembukaan, ya sudah ke rumah sakit saja yang terdekat gitu. Begitu Sobat Adiatma. Oh, masih ada nih, ramai sekali pertanyaannya ya bersama Bu Yuni ya. Dari DMAG ini ya, tanya Bu Bidan, saya Ica, tetangga saya pernah tiba-tiba anaknya lahir di celana. Saya mau nolong nggak berani. Saya saranin bawa ke rumah sakit. Apakah itu termasuk emergensi? Ini udah keluar nih, tiba-tiba bayinya dok apa? Bayinya keluar itu malah sudah normal, nggak emergensi. Oh ya udah gak emergensi, tapi kan Iya, panik ya. iya. Emergensinya itu paniknya tadi. Kepanikan itu ya yang bikin kepanikan. emergensi. Ya, kadang-kadang itu ada ibu yang sangat kuat dengan kondisi kenceng. Ditahan. Kayak tadi, yang tadi nggak kuat. Pertanyaan yang tadi, yang ini terlalu kuat. Mungkin Nah, ini udah beberapa kali ya, Iya, jadi beberapa dia kali. nyepelein. sudah terlalu kenceng, bayinya sudah lahir, ya nggak apa-apa, kita tetangga terdekat seperti Mbak Eca menolong, nggak apa-apa, bayi keluar sudah diselimutin aja, yang penting anget. Kan kalau plasenta kadang belum lahir ya, kalau di rumah itu Iya. banyak kejadian waktu saya praktek di daerah Demak, di daerah Salatiga itu lahirnya pada di kamar mandi, di dapur, kebanyakan seperti itu. Sudah selimutin aja bayinya, Terus yang penting dibawa? bayinya anget, ya suruh meluk ibunya, ibunya dikasih selimut, dibawa ke IGD. Nah di situ emergensinya apa? Melahirkan tadi ari-ari, Ari-ari plasenta. ya, plasenta Karena kalau itu ya. plasenta tidak lahir atau plasenta kita misalnya tadi Mbak Ica berusaha ngelahirin sendiri, nanti malah lepas ari-arinya, uterusnya kebalik, itu malah emergensi jadinya ya, nggak Oh, jadi iya, normal iya. lagi. Jadi ini bahaya ya? Ya malah jadi bahaya, malah jadi operasi nanti kalau plasentanya dipaksa ditarik, keluar ya? terus rahimnya keluar, prolap uteri, malah diangkat nanti rahimnya. Kalau itu dibiarkan saja, nanti biar ditangani di tim emergensinya di IGD, ada obat-obatan yang diberikan, disuntikkan, nanti akan kontraksi, nanti plasentanya akan lahir dengan cara
PTT namanya kalau kita iya. penegangan tali pusat terkendali. Kalau zaman dulu ditarik sama Mbah Dukun. Iya ya. Nah, dulu kalau lahirannya sama Mbah Dukun. Kalau sekarang udah nggak apa-apa, bayinya diselimuti, hangat, tempelkan ibunya kasih selimut, terus nanti di IGD akan diberikan obat, akan di PTT, akan lahir plasentanya, sudah pengawasan paling enggak ya 6 jam lah ya, 6 jam lebih, ibunya bisa dipulangkan, ibu bayi selamat semua itu nanti. Iya. Gitu Mbak Ica. Jadi sobat saya jangan panik ya, ketika bayi sudah lahir di rumah ya, terus tinggal nunggu ari-arinya aja ya. Jadi bayinya tetangganya jangan pada panik, sobat saya jangan pada panik. Yang penting bungkus aja bayinya, dihangatkan ya, dan terus dibawa aja ke fasilitas terdekat. Bisa nanti dibantu bidannya untuk motong tali pusatnya itu ya. Jadi nggak apa-apa harus ya. steril soalnya. Oh iya ya. Nggak sembarang alat bisa motong tali pusat itu ya. Steril ya. Jadi misal itu nggak apa-apa ya, bayinya udah lahir tapi ari-arinya belum lahir, nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena di situ kita ada, kalau di kita kan kalau sudah terencana itu kan 30 menit ya, 30 menit kalau nggak lahir harus dilahirkan, nanti di manual. Tapi kalau ini kondisinya kan tadi termasuk tadi ya emergensi yang nolong ya. Itu nggak masalah, tetap masih bisa diberikan obat, kemungkinan bisa lahir. Kalau nggak lahir ya kita lakukan manual plasenta. Berarti kita bidannya yang akan melakukan, tangannya masuk rahim akan di manual. Kalau itu sudah komplit, berarti itu sudah bersih, normal. Tapi kalau ada yang tersisa, ya berarti nanti harus ada tindakan konsul ke dokter untuk USG, apakah ini ada sisa plasenta, itu harus dilakukan kuretase untuk mengeluarkan sisa-sisa plasentanya tadi yang tertinggal di dalam rahim. Jadi banyak banget sebenarnya tahapannya ibu melahirkan itu ya Bu ya. Iya, betul, perjuangan seorang ibu. Adakah yang bertanya lagi ini ya? Ada tambahan lagi nggak Ibu Yuni ini untuk materinya? Untuk sebenarnya Ponek ini adalah suatu rangkaian ya Mbak Nova, pelayanan rangkaian yang dari mana tingkat dasar sampai ke tingkat komprehensif rumah sakit. Jadi nggak bisa diabaikan buat ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang mau melahirkan, itu memang harus dari awal perencanaan, kehamilan itu perlu harus direncanakan, disiapkan supaya tidak terjadi tadi yang emergensi tadi ya, supaya nggak kaget ya misal terjadi yang seperti itu. Jadi kalau sudah periksa dari awal dengan membawa buku ini kita sudah mengenali nanti di sini. Oh ini saya tuh lahirannya harus ke dokter spesialis di rumah sakit. Oh ini saya harus ke tingkat dasar pun bisa begitu. Jadi nanti bisa terencana saya harus melahirkan di mana, itu dengan mengenali tanda-tanda resiko bahaya tadi bisa mengenali harus kemana. Tetapi kalaupun saat tiba-tiba belum terdeteksi mungkin ya karena kurang biaya, nggak bisa USG, ternyata kondisi plasentanya di bawah, ibunya nggak tahu lah, itu baru kondisi yang emergensi lah, itu bisa langsung ibu ke rumah sakit terdekat kalau kondisi emergensi. Jadi di sini sudah rangkaian untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kalau dari mana di puskesmas sudah tahu, pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit mendapatkan penanganan yang tepat, pasti yang tadinya emergensi tidak menjadi emergensi lagi karena sudah terencana ya kan, sudah direncanakan dokter, oh ini harus operasi. Berarti kan nanti ibunya sehat, bayinya keluar juga sehat, pasti langsung kondisi yang bugar, menangis, nggak seperti yang terlambat ya. Seperti tadi kan ada yang sudah kakinya keluar duluan, nah pasti bayinya ternyata kecil juga itu Mbak Nova, bayinya kecil, berat badannya, harus dirawat di ruang NICU, diobservasi juga. Ya di ruang PICU NICU. Kalau bayi di NICU ya, neonatus care unit, di situ akan dapat bantuan. Jadi untuk dapat buku pink ini di mana ya Bu? Oh, buku pink ini untuk Sobat Adiatma, ibu-ibu yang mau hamil, mau melahirkan harus punya. Ya ini gratis, nanti diberikan di bidan maupun di puskesmas. Apalagi semua BPJS kan sekarang sudah memberikan pelayanan di bidan yang bekerja sama dengan BPJS, puskesmas juga sama. Nanti gratis di sini akan diperiksa, ibu-ibu juga diperiksa. Kalau periksa darah sendiri itu mahal, ya. Mending di puskesmas ya. Sudah satu paket. Malah nanti ini terdeteksi langsung apa yang harus diperiksa tuh apa aja. Dari darahnya, USG-nya seperti itu.
Wah, sangat bermanfaat sekali ya ilmunya hari ini. Coba kita lihat masih adakah pertanyaan? Sudah tidak ada ya. Sobat sehat, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa mengenali kriteria emergensi dan kita tuh harus bertindak dengan cepat ya, adalah kunci untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Betul, Mbak. Jadi kita harus banyak belajar juga sebagai ibu, jangan banyak yang perlu dipersiapkan ketika mau hamil ya. Dari inilah pengetahuan sama mental kita juga harus disiapkan karena nggak asal-asalan ya Bu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Wahyuni STR sebagai narasumber hari ini atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Saya Nova selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Bareng Bidan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa periksa kehamilan secara rutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.